Hai, bisa dengar nggak? Eh, Kalau nggak bisa dengar bilang ya. Kalau ada yang mau nanya-nanya juga silakan. Ini pertama kalinya aku live soalnya. Bisa dengar kah? Kalau nggak bisa dengar bilang ya. Halo. Oh. Kalau ada yang mau nanya, tanya aja. Ntar aku jawab. hmm, Kalau ada yang mau nanya, tulis aja di chat. Ntar aku jawab. Kita mulai aja ya. Baca-baca random. Ups. Kita baca-baca aja random dulu. Setengah jam deh ya. Setengah jam kita baca random. Apa kabar semuanya? Ini pertama kalinya aku live. Oke. Hai. Ada yang mau nanya kah? Kalau ada yang mau nanya, tulis aja. Halo Puput, halo Angel. Kalau ada yang mau nanya, tulis aja ya. Tes. Kok gak kedengeran ya? Oh no. Coba. Tes. Oke. Ada yang mau nanya kah? Tanya-tanya aja kalau mau, gak usah malu. Perasaan Iqbal Maulana Kak Devia saat ini gimana? Oke, tadi pas kamu lagi nanya begitu, kartu ini jatuh dalam keadaan terbalik. Jadi Seven of Wands itu dia merasa kayak aslinya sih dia merasa defensif. Dia tuh kayak aslinya tuh merasa agak was-was. Tapi dia tuh dia tuh saat ini merasa tidak berdaya sama Kak Devia. Halo Kak Fania Putri. Iya teman. Coba ya aku terusin ya. Jadi aku ulang ya buat Kak Dena ya. Tadi jadi sebenarnya Kak Iqbalnya itu merasa dia tuh kayak agak was-was. Tapi karena ini keluarnya dalam keadaan terbalik, dia tuh was-was tapi juga di saat yang bersama merasa nggak berdaya gitu sama situasinya. Coba ya, kenapa dia merasa nggak berdaya? Ada yang kurang stabil di sini. Ada yang kurang stabil. Dia mungkin merasa belum siap atas sesuatu. Tapi dia merasa bahwa semua yang terjadi saat ini nih udah takdir. Ada lagi nggak yang pengen ditanyain, Kak Diana?
mengenai yang tadi aku udah kedengeran belum? Masih nggak kedengeran kah? Ada yang kalau nggak denger bilang ya. Oh, hubungan PDKT. Iya, iya, dia tuh kayak merasa was-was, tapi kayak juga pasrah gitu sama sama situasinya. Dia kayaknya ngerasa ketemu Kak Dena tuh udah takdir, tapi dia tuh di kartu yang ini ya, di kartu yang ini dia merasa kayak nggak cukup baik gitu loh buat Kak Dena, atau Kak Dena yang merasa seperti itu, nggak jelas juga. Tapi ini urusannya deket-deket sama finansial, mungkin kayak mau pacaran biasanya kan, kalau orang pacaran kan ada biayanya gitu kan. Terus kayak mungkin dia ngerasa uh, kayaknya belum siap aja gitu untuk bukan berarti nggak ada effort ya. Kadang-kadang tuh kayak kita ngerasa, oh dia kok nggak ada effort sih, tapi sebenarnya tuh dia kayak merasa nggak cukup baik gitu. Kalau misalnya, iya aku kasih tahu dia kalau mau deketin aku, iya itu dia. Ini dia ngerasa nggak ada modal, dia ngerasa nggak ada modal. Ini kan raja pentakel ya, ini raja yang dia paling, secara finansial dia paling paling stabil gitu. Nah ini dalam keadaan terbalik, jadi kayak dia mungkin tidak 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 merasa tidak berdaya. Ini kan kartu yang nggak berdaya, ini kartu yang aku tadi bilang dia was-was, tapi dia tuh kayak merasa tidak bisa bisa berbuat apa-apa gitu. Itu sih masalahnya. uh, Apalagi kalau Kak Dena udah bilang, iya aku kasih tahu dia, ya iyalah pasti dia merasa kayak gimana gitu. Tapi dia ngerasa bahwa ketemu Kak Dena tuh emang udah apa ya, udah takdirnya gitu. Terus ada juga ketakutan dia sama lingkungan. Jadi aku nggak tahu ya, di sini di kartu ini aku nggak tahu apa dia merasa punya saingan, misalnya ada laki-laki lain yang juga ketarik sama Kak Dena, atau mungkin juga dia merasa bahwa lingkungannya Kak Dena itu nggak akan nerima dia. Aku juga nggak ngerti, tapi begitulah. Semoga terjawab ya bagaimana perasaan dia gitu. Apa dia udah punya cewek? Tunggu ya, aku cari. Apakah dia udah punya cewek? Tunggu ya. Ada rasa suka nggak ya dia sama? Oke, aku cari tahu dulu ya. Apakah dia udah punya cewek? Apakah dia udah punya cewek? Terus apakah ada rasa suka apa enggak ya? Kalau mantan sih ada. Mantan tuh ada, karena ini kayak apa ya, kalau 5 pentakel ini dia merasa ada di luar kehidupan seseorang, tapi karena ini udah dalam keadaan terbalik, kayaknya ini orang dari masa lalu. Mungkin juga mantannya dia udah nggak punya kesempatan lagi datang kembali ke mantannya itu, karena mungkin mantannya udah nikah sama orang lain. Aku nggak ngerti juga. Coba klarifikasi ya, klarifikasi dia punya cewek atau enggak sih. Kalaupun dia punya cewek, tunggu, ini kartu kayak merasa agak terkengkang gitu sih. Ini kayak apa ya, ini kan biasanya kayak kartu posesif ya dalam keadaan tegap, tapi ini kok dalam keadaan terbalik. Jadi kayak mungkin ada, tapi udah lepas, jadi kayaknya aura-aura mantan gitu sih. Terus apakah dia suka jatuh lagi? Oh my, tunggu, ini pas aku tanya dia suka apa enggak langsung jatuh 5. Iya suka banget. Dia suka banget, jadi keluarnya tuh kartu ini Kak Dena. Jadi ini kan biasanya kalau dalam keadaan tegap dia tuh nggak peduli, tapi kalau dalam keadaan terbalik dia tuh sangat-sangat peduli. Jadi kayak ini cuek, ini sangat tidak cuek.
Jadi kayak mungkin gimana ya, aku ngerasa dia mungkin suka tapi dia tuh enggak pinter nunjukinnya, atau dia sebenarnya bisa nunjukinnya tapi dia jaim itu. Tapi dia tuh kayak ngelihatnya tuh udah jauh ke depan gitu loh. Jadi ini kan kartu ini kartu kayak apa ya, tua bareng sampai jadi kakek nenek, sampai jadi kayak punya cucu, sampai keluarga besar. Jadi niatnya tuh kayak emang udah ngelihatnya tuh kayak jauh, kayak ngelihatnya tuh kayak bukan cuman uh, main-main doang gitu loh, ngerti nggak? Jadi dia tuh kayak pengen pengen sama-sama jaga image. Enggak, dia tuh pengen tuh kayak sampai tahap memperkenalkan Kak Dena ke keluarganya dia gitu. Cuman di sini emang sih emang kayak ada kurang effort gitu, dan mungkin dia merasa bahwa saat ini job dia masih kurang bagus untuk ngedeketin Kak Dena gitu. Karena ini kan kartu yang kayak dia tuh kayak tujuh turunan gitu kan. Nah ini dia merasa pekerjaannya saat ini kurang memuaskan, dan itu sih. Dan dia tuh juga takut kelihatan terlalu ngebet. Oh, dia masih kuliah. Ya iyalah, kalau masih kuliah pantesan aja kartu yang ini keluarnya kebalik, soalnya dia aja belum kerja. Tapi dia mikirnya tuh, wah gila ya, masih kuliah tapi kayak mikirnya tuh udah ngenalin ke orang tua. Orang udah kerja aja, jarang yang mikirnya kayak, iya aku mau ini apa, aku mikir kayak mau mau ngenalin ke keluarga gitu. Kak Vina, Kak karir suami Zulkifli. Bentar ya, aku ambil minum dulu ya. Ntar aku jawab si urusan karir suaminya. Bentar ya. Bentar. Oke, kita terusin. Sorry tadi aku ngambil minum. Haus. Oke, makasih udah nonton Dena. Oke, Kak Vina, karir suami Zulkifli. Jatuh, bentar. Aku ambil dulu. Oh, ini sebenarnya suaminya Kak Vina ini orangnya tuh cerdas banget, orangnya tuh logis, terus orangnya tuh kayak mikirnya, makasih Kak Dena, sehat selalu juga. Orangnya tuh logis, orangnya tuh kayak kalau ngambil keputusan tuh nggak pakai perasaan. Jadi dia tuh nih, cuman sayangnya aku ngelihat banyak orang yang enggak ngelihat potensi suaminya Kak Vina. Jadi sebenarnya orangnya pinter, tapi jarang ada orang yang nggak tahu ya. Biasanya sih King of Swords ini memang dia tuh pendiam. Dia pendiam, terus enggak suka carmuk. Nah, mungkin suaminya Kak Vina, Pak Zulkifli ini, dia tuh mungkin dalam karir tuh sering kalah sama orang yang pinter carmuk. Soalnya kayak misalnya kolega-kolega kerjanya tuh pinter carmuk sama si bos, atau misalnya dia tuh pinter apa ya, kayak misalnya kalau misalnya dia jualan gitu, atau misalnya dia di sales gitu ya, dia tuh kurang pinter ngambil hati orang, karena bakatnya itu lebih ke mikir logis. Kayak misalnya ngebangun sesuatu kayak insinyur gitu, atau misalnya dia tuh pinternya tuh kayak misalnya dalam bidang matematika, atau misalnya pinternya itu dalam pokoknya dia tuh
kan kalau misalnya di kerjaan gitu kan ada hard skill, ada soft skill ya. Kalau misalnya hard skill itu kayak misalnya kita kerja terus hasilnya kelihatan. Kalau soft skill itu dia tuh lebih tergantung cara dia berkomunikasi, terus kayak cara dia apa ya berinteraksi sama kolega-kolega kerjanya itu juga penting. Jujur aja aku juga nggak terlalu pinter sih dalam urusan kayak politik kantor gitu, tapi di banyak lingkungan itu penting gitu. Dan sebenarnya itulah alasan kenapa mungkin uh, itu bukan, jadi sebenarnya sih karirnya tuh potensinya baik, cuman uh, mungkin bisa dibilang uh, suaminya Kak Vina itu harus lebih bisa bergaul. Jadi di luar kantor, terus jangan 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 sampai kalah sama yang pinter-pinter carmuk. Aku nggak bilang suaminya Kak Vina harus carmuk ya, tapi gimana ya, harus lebih luas. Jadi karirnya tuh udah ada di jalur yang benar, cuman karirnya akan jauh lebih bagus lagi kalau misalnya suaminya Kak Vina itu bisa lebih luas. Tuh, dia tuh kalau misalnya di pergaulan di lingkungan kerja tuh kurang kurang bergaul. Itu penting gitu. Jadi walaupun suaminya Kak Vina itu kompeten, pinter, dan sebenarnya masa depannya cerah, tapi harus lebih lebih luas dalam bergaul, lebih ramah aja gitu di lingkungan kerja. Makasih Kak Livia. Wah, apakah aku akan menjadi anggota DPRD? Oke. Aku entah kenapa ya, aku kayak untuk si pertanyaan ini kayaknya lebih cocok pakai yang ini, kartu yang ini ya. Apakah aku akan menjadi anggota DPRD? Kak Livia ya. Oke, ada satu kartu udah nongol. Ini aku pinggirin dulu kartunya. Apakah oke. Potensinya tuh oke. Jadi sebenarnya Kak Livia itu reputasinya udah bagus, terutama di lingkungan. Jadi ini kan kartu ini Kak Livia tuh mungkin akan lebih populer di antara perempuan, atau Kak Livia itu pokoknya ada sesuatu yang berhubungan dengan perempuan yang akan mendukung karir Kak Livia sebagai anggota DPRD. Entah Kak Livia ini perempuan atau laki. Kalau Kak Livia itu perempuan, orang akan lebih cenderung memilih karena Kak Livia perempuan. Atau bisa juga Kak Livia itu pendukungnya atau voternya itu banyak yang perempuan. Tapi di sini aku ngelihat ada 5 kartu. Jadi yang pertama itu aku ngelihat si garden sama pohon. Jadi di sini ditekankan banget pentingnya dukungan lingkungan dan pergaulan dan juga keluarga. Aku nggak tahu ya Kak Livia itu di keluarganya udah ada yang di bidang politik atau gimana, atau kayak di networknya Kak Livia itu kuat atau enggak. Tapi kekuatan network, kekuatan kayak jaringan pergaulan Kak Livia di lingkungan ini akan sangat menentukan. Dan kunci keberhasilannya adalah loyalitas. Iya, jadi kalau misalnya di keluarga udah ada yang udah ada yang berkecimpung di politik, orang itu akan melihat, oh dia misalnya si saudaranya yang itu performanya baik, dia dari keluarga yang sama, berarti ada kemungkinan bahwa mereka juga si Kak Livia ini juga akan melakukan hal yang sama gitu, karena kan memang perlu money politik nggak kakak untuk menang? Kayaknya sih iya deh, soalnya ini tadi aku ngedapetin si jadi kan ini ada si dok ini kan kartu loyalitas, tapi di sini juga jadi gini, sebenarnya tuh
sebenarnya kalau Kak Livia itu kan pengennya jujur aja kan, tapi kayaknya di lingkungannya Kak Livia itu banyak juga yang satu ya, jadi saingannya Kak Livia itu banyak yang membeli loyalitas dengan cara itu. Tapi di sisi lain juga gitu, um, kayak apa sih namanya, kayak votersnya juga itu juga ngarep gitu. Itu jadi kayak sebenarnya tuh kadang-kadang kita kayak udah pengen main jujur gitu ya, tapi kayak apa sih, konstituen ya namanya istilahnya, tapi kayak pemilihnya itu juga ngarep gitu. Kayak masyarakat kita kan sekarang juga emang emang kayak gitu kan, kadang-kadang kalau misalnya udah mau pilkada atau gimana gitu kayak mereka ngarep oh bakal ada bagi-bagi nih gitu. Hmm, tapi di sini juga ada kayak, di sini aku ngelihat kayak entah ini, tapi aku kayaknya harus hati-hati deh, soalnya kayaknya di sini kayak ada aroma-aroma ini loh. Jadi kan tadi kan aku bilang di lingkungan itu penting, network itu penting. Terus di sini ada juga loyalitas. Nah, loyalitas ini juga bisa berarti kejujuran. Aku takutnya gini, aku takutnya dari pihak pemerintah ada upaya untuk ngebersihin proses pilkada. Jadi mungkin ada usaha untuk ngebikin pilkada-pilkada berikutnya itu lebih bersih gitu. Jadi kalau aku bilang sih hati-hati ya kalau misalnya mau uh, mau pakai cara-cara yang nggak jujur gitu, karena di sini ada sesuatu yang di stop. Jadi tikus ini kan biasanya korupsi ya. Tikus ini korupsi, kecurangan, terus kayak mengikis sesuatu secara dikit-dikit gitu kan. Itu kan secara tidak jujur, tapi di sini ada yang nge-stop gitu. Jadi aku takutnya dari pihak pemerintah itu ada yang kayak misalnya dari pihak pemberantas korupsi gitu kan, dia tuh mungkin akan mengawasi secara lebih ketat gitu. Jadi aku sih tunggu ya, bisa menang atau enggak kalau jujur ya. Moga-moga sih kalau kalau jujur bisa tetap menang. Cuman kayaknya di sini aku takutnya kalau misalnya nekat mau nggak jujur gitu, ada usaha ngeberhentiin tindakan-tindakan nggak jujur itu, terus Kalivia bisa kayak terjerat di dalamnya. Harusnya sih jujur aja gitu, harusnya gitu. Apalagi kan udah ada keluarga yang mungkin bisa ngedukung Kak Livia untuk ngebikin konstituen lebih percaya gitu. Cuman bener ya, aku takut banget nanti Kak Livia itu malah kena skandal, malah kena, kalau misalnya main nggak jujur nanti resikonya tuh kena skandal. Skandal itu kayak lebih menyakitkan, gimana ya, skandal itu lebih menyakitkan dari kalah. Jujur aja di keluarga aku juga ada sih yang dulu kayak mau pas pilkada dia running for office-nya tuh ke DPRD dan nggak main money politik dan kalah memang. Di keluarga aku juga ada yang kalah gitu, dan emang sih tapi kita lihat ya kalau misalnya jujur chance-nya gimana. Mungkin pelan ya, mungkin perkembangan karir politik Kak Livia itu bakal pelan. Maksudnya maksud aku pelan gini, namanya orang pilkada kan berapa tahun sekali ya, 4 tahun sekali ya. Jadi mungkin di tahun ini tidak menang gitu, tapi mungkin Kak Livia tuh kayak bisa apa ya, ngebentuk kepercayaan di belakang layar, di dalam lingkungan partai. Iya, 5 tahun sekali ya. Jadi kayak di lingkungan partai itu kayak naik tingkat gitu. Jadi kayak aku ngerasa mungkin di pilkada ini belum tentu. Jadi kayak karirnya tuh pelan gitu loh. Ini kayak apa ya, kalau kata orang Jawa kan awan-awan asal kelakon ya. Jadi pelan-pelan asal sampai di tujuan gitu. Nah di sini aku ngeliat aura-aura seperti itu gitu. Ini kalau main jujur ya. Ini kalau main jujur, dia bisa dia mungkin pelan. Dia pelan gitu karirnya. Tapi yang jelas ya bersih-bersih aja gitu. Ini kayak hidupnya tuh kalem-kalem aja.
kalem-kalem aja gitu. Jadi kayak eh, nggak banyak gejolak, nggak ada skandal gitu. Kalau misalnya main gak jujur, takutnya kena skandal. Itu sih. Tuh, kalau nggak jujur. Tapi Kak, kalau misalnya ada niat untuk berbuat nggak jujur gitu ya, hasilnya mungkin nggak bahagia juga. Jadi oke lah menang gitu. Menang, Kak Livia tuh kalau misalnya nggak jujur mungkin bisa menang, tapi ada ketidakbahagiaan di sini. Entah itu ketidakbahagiaan karena Kak Livia mungkin nanti nggak puas sama hasilnya, karena Kak Livia tahu, oh ini aku cara ngedapetinnya nggak jujur atau gimana. Ini kan sebenarnya kartu kebahagiaan kan, kebahagiaan emosional. Tapi ini dalam keadaan terbalik gitu. Jadi kalau misalnya nekat nggak jujur, aku nggak tahu akan terjadi sesuatu yang tidak membahagiakan. Entah nanti begitu udah masuk dinyinyirin sama orang, atau mungkin secara pribadi juga kayak ngerasa terbebani. Aku juga nggak tahu, bentar ya, aku klarifikasi itu ketidakbahagiaannya dalam bidang apa kalau misalnya nekat nggak jujur. Kalau nekat nggak jujur, oh ini sih kayak apa ya, ini sesuatu yang spiritual sih jujur aja. Ini hangman ini kan dia urusannya sama Neptune, sama energi Pisces, sama sama urusan rumah ke-12. Jadi kayak ada sesuatu rahasia. Jadi gini, uh, ketidakjujuran itu akan menjadi beban mental. Itu menjadi beban mental yang kayak akan membebani Kak Livia, dan itu akan kayak menggerus kayak kesehatan mental gitu loh. Ini kayaknya ketidakbahagiaan emosional gitu tuh. Apalagi aku kayak masih agak kurang jelas sih sama yang ini. Atau mungkin juga jadi gini, tadi kan kalau misalnya pelan-pelan dia awan-awan asan kelakon, tapi dia tuh kayak karirnya tuh jelas, reputasinya bersih, tapi karirnya tuh lambat, ya kan. Nah kalau ini karirnya cepet, tapi kayak menang sekali, terus habis itu kayak nggak ada kemajuan lagi, jadi udah mentok. No. Karena si hangman itu kan dia berhenti bergerak gitu. Jadi mungkin menang sekali ini, tapi habis itu nggak bergerak-gerak lagi. Itu kalau nggak jujur. Tapi kalau misalnya jujur, dia maju terus, tapi pelan-pelan. Tuh, iya sih. Kayak kalau kalau Kalivia tuh kayak apa ya, orangnya tuh idealis sih ya. Kalivia itu idealis soalnya, jadi kayak lebih tergerak sama kayak apa ya, visi misinya sendiri. Jadi kalau misalnya nggak jujur nanti bakal bakal ngaruh ke kesehatan mental sih kayaknya. Jadi kayaknya mungkin lebih baik jujur, walaupun ada resiko nggak menang, tapi kalau jujur setidaknya nggak ada skandal, terus hidupnya tuh adem ayem aja gitu. Ya hidupnya mungkin kayak ya biasa aja gitu, kayak tahu kan politikus yang hidupnya tuh kayak biasa aja gitu, kayak lempeng aja gitu, kayak nggak ada menang-menangnya, nggak ada kayak jabatan tingginya, tapi kayak hidupnya tuh tenang gitu. Hidupnya tenang, dan aku ngeliat di sini kayak ada aura-aura kayak apa ya, bisa ada penghasilan atau karir sampingan gitu. Misalnya Kalivia punya keahlian apa gitu ya. Biasanya kan kalau misalnya udah selesai pilkada, kita kan jadi kayak nggak banyak kerjaan kan, kayak karena lagi nggak kampanye kan. Nah mungkin di saat-saat diem itu Kalivia justru akan ngedapetin kayak kesempatan kerja yang lain, akan ngedapetin kerjaan apa ya, kayak misalnya ada yang ngajakin jadi konsultan gitu di organisasi apa gitu. Karena di sini aku ngelihat idealismenya emang kenceng sih. Tapi kalau misalnya ngambil resiko tidak jujur, ya ini gitu, langsung meroket tapi habis itu jatuh gitu. Jadi kalau misalnya jujur nanti kayak ya siapa tahu, kalau yang di keluarga aku juga gitu sih.
Jadi kayak dia tuh jujur, terus nggak menang, hidupnya kalem-kalem aja, tapi di samping itu banyak yang ngajakin bisnis ini, ngajakin bisnis itu, ngajakin jadi konsultan. Iya, amin, amin, mendingan hidup yang tenang-tenang aja gitu, kayak gini. Jadi idealismenya tetap dipegang gitu. Jadi karena gimana ya, kadang-kadang kalau misalnya lagi panas-panasnya orang lagi pilkada gitu kan, gue harus menang gitu. Tapi apa ya, ujung-ujungnya tuh kalau misal biasanya orang kalau misalnya enggak benar-benar usaha untuk ngedapetin apa yang dia dapetin gitu ya, kalaupun dia menang gitu, begitu dia menang ya nggak puas gitu, kayak hampa aja gitu. Kayak emang kadang-kadang kayak gitu, kadang-kadang kita pun kerja jujur pun begitu udah naik gitu udah gini doang gini. Kayak pernah nggak sih kayak kayak udah kayak niat gitu nabung gitu, kayak pengen banget beli barang sesuatu gitu, terus kayak nabung nabung nabung, tapi begitu beli rasanya tuh biasa aja gitu. Jadi emang dalam kehidupan tuh kayak gitu. Jadi jangan sampai terjebak dalam apa ya, keinginan untuk ngedapetin goals kita gitu. Kayak kadang-kadang dalam hidup tuh aku juga baru belajar sih. Iya, bukan kecewa ya, bukan kecewa. Mungkin seneng-seneng aja gitu, tapi begitu udah dapet tuh kayak gitu doang gitu rasanya. Jadi kayak gini, udah sampai di atas udah gini gitu. Ya, udah gitu, kayak nggak ada kayak euforianya itu nggak ada gitu. Nggak sesuai ekspektasi. Tapi emang dalam kehidupan kan gitu kan, kadang-kadang kita tuh kayak kalau misalnya kita ngeliat CV ya, kalau kayak kita ngeliat CV orang gitu, kayak misalnya jabatannya ini gitu, jabatannya tuh kayaknya kayak sesuatu yang gede, yang penting gitu. Tapi sebenarnya kalau kita ngejalanin jabatan itu, kerjaannya tuh kayak cuman datang ke kantor terus kayak gitu-gitu doang gitu. Kayak kadang-kadang tuh kayak jabatan itu namanya itu terlihat wah gitu, tapi ketika kita ngejalanin tuh kayak yang ya biasa aja gitu. Ya gitulah. Kakak sekarang kerja apa? Aku freelance jadi asisten, jadi penerjemah, jadi editor gitu, macam-macam. Karena aku juga dulu kerja kerja kantoran, terus aku juga kayak 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 ya berdoa aja kalau gitu, sama manifestasi. Pernah denger law of attraction kan? Ya kayak um, ikutin aja gitu law of attraction, terus kayak ya berdoa aja sih yang iya. Makasih udah nonton Kak Livia, semoga sukses ya, semoga sukses terus, kayak semoga bahagia terus gitu. Kayak ketika kita sukses juga, kesuksesan itu kayak termasuk, boleh boleh tanya aja yang lain soalnya sepi juga. Jadi kayak ini, nanti aku mau live sama Papi Pria. Nanti. Makasih rose-nya. Kakak mau tanya. Oh, aku bukan les khusus. Jadi aku tuh udah baca tarot udah lebih dari 10 tahun. Belajarnya itu dari buku. Jadi belajarnya itu dari buku. Jadi kayak aku bukunya ketinggalan di rumah bokap ya, tapi bukunya tuh kayak banyak gitu. Terus kayak jadi gini, orang tuh kalau belajar tarot itu uh, ada 2 langkah yang harus dilakuin. Pertama, kita harus mempelajari kayak arti kartunya satu-satu gitu kan. Itu sebenarnya ngafalinnya nggak susah. Kalau misalnya emang kita suka banget gitu ya, kita lama-lama juga ngerti-ngerti sendiri. Kalau misalnya um, kakak mau belajar, uh, banyak juga video video apa tuh namanya, video tarot yang bisa ditonton, yang bisa dijadiin referensi. Atau gini, biasain nonton video tarot terus kayak cari tarot reader yang kalau misalnya dia baca nih gini, misalnya gini, dia narik kartu ini, misalnya dia nanya kartu lovers tapi datang dalam keadaan terbalik. Cari reader yang ketika dia baca dia ngejelasin ini kartu lovers, ini dalam keadaan tegap artinya bla 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 bla. Misalnya ini artinya hubungan baik,
ini hubungan yang harmonis, tapi karena ini datang dalam keadaan terbalik, hubungan ini tidak harmonis. Jadi kakak tuh kalau misalnya mau belajar tarot, cari channel yang seperti itu. Terus kalau misalnya, tapi nggak boleh cuman bergantung sama tarot reader yang di YouTube atau TikTok gitu ya, karena jujur aja banyak orang yang sebenarnya dia tuh kayak nggak tahu artinya tapi asal ngomong gitu. Jadi beli bukunya juga, beli bukunya tuh jadi kayak beli buku yang di toko buku gitu, yang emang udah di ini sama editor. Sama ini juga ya, kalau misalnya beli, iya sebenarnya banyak banget, iya yang banyak banget yang live, dan kadang-kadang tuh mereka tuh asal ngomong, mereka sebenarnya nggak kayak aku tuh dulu ya, sebelum aku bikin channel seperti ini, aku tuh jualan kartunya. Jadi dulu itu, sekarang sih udah enggak ya, karena sekarang udah banyak toko yang lain. Tapi dulu itu tahun 2014, 2015 gitu. Aku tuh dulu ngimpor kartu terus aku jual. Nah, suatu hari aku tuh dibeli sama orang, tapi feeling aku tuh nggak enak. Biasanya kan kalau misalnya kita jadi manusia gitu kan feelingnya nggak enak. Aku tuh nggak pengen banget orang ini ngebeli dari aku. Akhirnya aku tahu orang ini, dia tuh habis beli langsung ngejual reading ke orang gitu. Jadi dia tuh langsung bikin bikin reading berbayar. Jangankan sekarang banyak orang yang live tapi ngasal, jangankan dia cuman live tapi ngasal, zaman sekarang tuh banyak orang dia baru beli kartu seminggu udah bikin taruh berbayar, yang tahu kan yang lewat chat gitu. Itu banyak loh sekarang. Nah sekarang kalau misalnya kakak mau belajar tarot, pastikan kayak baca bukunya juga gitu. Jadi kayak jangan cuman bergantung sama omongan, karena sumpah aku tuh sering banget kayak ngelihat orang di YouTube, dia ngeluarin kartu apa tapi dia baca karena apa gitu. Jadi gitu, semoga membantu ya. Oke, aku teruskan ke Kalivia. Udah seminggu Hendy gak kasih kabar ke Anita. Ada apa? Masih sayangkah? Oh, pacaran LDR. Aku minum dulu ya. Haus banget. Haus banget. Aku setengah jam lagi mau live sama Papi Pria, bentar ya. Oke. Aku habis jawab Kak Livia, mau off dulu karena mau ngecharge HP, terus nanti jam 8 balik lagi live sama Papi Pria. Oke. Ya. Jadi udah seminggu Hendy nggak kasih kabar ke Anita. Ada apa? Kita jawab dulu yang lain pertama ya. Jadi udah seminggu Hendy nggak kasih kabar ke Anita. Ada apa? Ambil yang ini. Ambilnya kok udah nggak kasih kabar. Oke. Terus masih sayangkah? Oke. Terus ini pacaran LDR. Oke. Jadi yang aku baca di sini sih, yang namanya Hendy ini dia gelisah. Dia gelisah karena pacaran LDR itu kayak dia merasa out of control gitu. Dan ini pertama kalinya si Hendy, yang namanya kayak Hendy ini baru pertama kali LDR atau dia udah pernah LDR sebelumnya ya. Karena aku ngerasa dia itu sangat gelisah. Dia tuh gelisahnya tuh sampai mati rasa gitu. Bukan mati rasa dalam arti nggak sayang ya, tapi kayak gelisahnya tuh kayak udah gelisah banget gitu, karena dia merasa ketika pacaran LDR dia tuh nggak punya kontrol. Biasanya kan kalau misalnya, ya sebenarnya sih orang kalau misalnya pacaran ya jangan terlalu ngatur gitu ya, maksudnya kayak orang tuh pacaran tuh juga harus memberi kebebasan ke pasangan. Tapi dia itu merasa kayak, satu, dia nggak pernah tahu pasangannya lagi ngapain dan pasangannya lagi sama siapa. Itu bikin dia, bukan dia ilfeel sama Anita, tapi dia ilfeel sama situasinya. Beda ya. Jadi seandainya dia satu kota sama Anita, dia tetap sayang sama Anita, tapi dia tuh ilfeel sama keadaan dimana dia tuh tiap weekend gak bisa ketemu. Ini karena tuh
Dan ini tuh kayak dia tuh ngerasa ini kan chariot ini kan kalau misalnya dalam tarot modern gitu, ini kan sebenarnya chariot ini kan sebenarnya kayak balancing act gitu kan. Jadi kan di sini kan ada lambang kucing hitam, kucing putih. Jadi kayak ada balancing act, ada ke apa ya? Ada keseimbangan dalam kehidupan dia gitu. Nah, dengan dia LDR, dia merasa bahwa hidupnya tuh berantakan. Dia tuh kayak sering mikirin, Anita lagi ngapain ya? Anita lagi sama siapa ya? Ini hubungan kemana ya masa depannya ya? Itu yang bikin dia tuh kayak dia tuh kesel harus berpikir seperti itu dan merasa seperti itu, dan kayak ini hubungan masa depannya kemana gitu. Itu dia tuh capeknya tuh di situ. Nah, dia itu curiga dan lelah aja gitu. Kayak apa ya, kalau orang pacaran satu kota gitu kan, dan bisa ketemuan gitu, dia berdua di kafe duduk sambil bengong. Ada kan orang pacaran udah nyaman, nggak harus ngobrol terus kayak bengong aja berdua di teras gitaran gitu. Ada kan orang yang santai aja begitu. Nah, dia itu perlu apa tuh, si Handy itu tipe orang yang perlu kepastian seperti itu. Jadi bukan harus kepastian, oh si Anita tuh pasti married sama gue, nggak kepastian seperti itu, tapi lebih ke kepastian bahwa oh Anita tuh ada gitu. Jadi kayak dia tuh gelisahnya tuh bikin dia capek. Nah, semakin dia jauh, semakin dia sendirian, semakin dia tuh kayak harapannya tuh terkikis gitu. Karena dia tuh tipe orang, apa sih namanya, ke orang zaman sekarang kan ada ya namanya love language. Jadi ada orang yang love language-nya tuh kayak dipuji-puji, ada orang yang love language-nya tuh kayak membantu orang gitu, ada yang love language-nya tuh kayak kehadiran orang lain. Nah, si Handy ini tuh kayak sebenarnya dia tipe orang yang perlu kehadiran orang lain gitu. Jadi kayak harapan dia tuh lama-lama terkikis gitu, karena dia merasa bahwa Anita itu bukan, aduh gimana ya bilangnya, Anita itu bukan realita, ngerti nggak? Jadi kayak ya nggak yang harus kayak Anita tuh kayak artificial AI gitu, enggak sih. Kayak maksudnya kayak uh, gimana ya, lama-lama dia merasa Anita itu seperti kayak, sorry ya, kayak karakter kartun, yang nggak beneran, yang cuman ada di YouTube gitu, yang nggak bisa dia sentuh di dunia nyata gitu, yang kayak misalnya oh hidungnya tuh bisa gue sentuh gitu. Handy tuh tipe orang ya, namanya orang beda-beda ya. Ada orang yang kayak misalnya kalau misalnya dia nggak ketemu lama-lama tuh kayak Anita tuh merasa, dia tuh lama-lama merasa Anita tuh nggak nyata, Anita tuh kayak karakter yang nggak nyata, yang nggak ada di kehidupan nyata gitu. Itu bikin dia lama-lama kayak harapannya tuh sebenarnya bukan salah siapa-siapa sih ini. Jadi kayak bukan salahnya Anita juga bukan yang kurang perhatian. Oh tapi ntar deh, ini tadi aku narik 4 kartu lagi. Jadi ini jarang banget sih ketemunya. Emang sejauh apa sih ini, kayaknya jarang banget gitu loh ketemunya. Ini jarang banget. Ini kayak ini ini sama-sama, tapi aku ngelihat juga Anita juga bukan tipe orang yang cocok LDRan gitu. Jadi dua-duanya itu tipe orang yang harus saling ketemu. Ini karena sebenarnya mereka tuh cocok karena di sini ada emperor sama empress. Ini rajanya segala raja, ini ratunya segala ratu. Dan sebenarnya mereka tuh kalau misalnya datang dalam keadaan tegap, mereka tuh jodoh gitu. Nah, mereka mungkin sama-sama nggak cocok LDRan aja gitu. Jadi kalau misalnya kalau bisa sih ya nggak mungkin ya, namanya orang LDRan mereka pisahnya pasti ada alasannya ya. Tapi aku ngerasa di sini kayak harus saling apa ya, harus lebih rajin komunikasi, karena di sini Kak Anita udah berusaha ngubungin dia duluan belum? Karena ini sama-sama
sama-sama lelah gitu aku ngelihatnya. Terus ini kayak sebenarnya mereka belum saling move on sih. Jadi kalau misalnya ada kecurigaan, oh Hendy udah move on, Hendy udah nggak peduli sama Anita, enggak juga gitu. Jadi sebenarnya masih peduli gitu. Kalau misalnya mereka juga agak-agak merenggang gitu, tapi nggak move on sepenuhnya gitu. Cuman dua-duanya tuh harus saling menghubungi sih. Si Hendy juga harus menghubungi, tapi kalau misalnya Anita ngerasa nggak dihubungin, mungkin dia juga harus inisiatif ngubungin duluan gitu. Atau udah dihubungin terus nggak dibales. Coba ya aku tanya ada apa ya. Hendy tuh udah nggak ngubungin seminggu ini kenapa? Kenapa? Kayaknya Hendy sibuk sama urusan keluarga deh. Soalnya di sini kayaknya dia dapat atau bisa juga urusan kesehatan. Jadi pohon ini dia tuh kalau bukan urusan keluarga, dia tuh urusan kesehatan. Terus kayak ada berita di sini, mungkin dia tuh ada urusan keluarga atau urusan kesehatan yang harus dia urus. Ini ada hubungannya sama keluarga dia sih kayaknya rumah. Tapi dia tuh merahasiakan hal itu dari si Anita, mungkin karena nggak pengen bikin Anita khawatir gitu. Aku sih jujur aja aku juga lagi flu berat gitu, jadi mungkin si Hendy tuh kayak mungkin dia lagi flu gitu, tapi dia tuh kayak nggak pengen gitu Anita ngedenger suara dia bindeng gitu. Mungkin itu bisa aja alasannya tuh cuma karena itu, atau mungkin juga ada urusan keluarga gitu. Jadi itu mungkin bisa terjawab ya, tapi kayak emang sifat orang beda-beda gitu, dan kebetulan Hendy sama Anita ini emang kalau menurut aku ya sebaiknya kalau pengen hubungan ini kayak uh, bisa terus berjalan gitu, itu dipikirin lah gimana caranya supaya Hendy sama Anita ini bisa satu kota gitu. Kalau misalnya kelamaan pisah kayak gini, kayaknya lama-lama akan sama-sama capek gitu. Dan itu sebenarnya bukan salah mereka, karena mereka juga, aku ngeliat jodoh gitu, tapi kayak sama-sama nggak cocok aja untuk LDR. Emang bukan gayanya mereka gitu kan. Ada kan tipe orang yang LDR bisa santai, kalau dua orang ini nggak bisa kayak begitu, harus barengan. Moga-moga terbantu ya. Oke. Nereus dan Agus Wendy lebih baik yang mana? Oke. Nereus sebelah kiri, Agus Wendy yang kanan ya. Nereus sebelah kiri, Agus Wendy yang kanan. Jujur aja, kalau Nereus itu dia tuh agak kekanak-kanakan. Tapi jujur aja ya, dua-duanya tuh kayaknya nggak ideal gitu. Kayaknya dua-duanya tuh nggak ideal. Jadi dua-duanya tuh kayak ada masalahnya masing-masing. Jadi mungkin ada yang di luar Nereus dan di luar Agus itu ada yang lebih baik buat ke Aldina gitu. Jadi kalau Nereus dia itu apa ya? Dia itu akan menjadi beban finansial bagi Kak Aldina. Aku nggak tahu, mungkin dia tuh kayak orangnya mungkin boros atau gimana, aku nggak ngerti. Dan dia tuh kayak nggak dewasa dan maunya tuh pokoknya dia tuh kayak anak kecil lah. Dia tuh kayak nggak dewasa. Dia nggak dewasa. Kalau Kak Agus Wendy, dia tuh kayak ada potensi untuk jadi lebih bertanggung jawab dan lebih dewasa, tapi belum waktunya gitu. Jadi kalau misalnya ngeliat potensi, kayaknya bagusan Kak Agus. Karena Kak Agus ini dia tuh akan ada waktunya, dia akan menjadi bertanggung jawab dan dia akan menjadi dewasa. Terus dia akan jadi pasangan yang baik buat Kak Aldina. Tapi belum gitu. Mungkin dia harus
belajar mempelajari beberapa pelajaran kehidupan dulu, baru mungkin dia akan belajar gitu. Semoga membantu ya. Kak, aku mau tanya, Yoga Anadri, kalau Nereus kelebihannya apa? Oke, aku jawab dulu ya, aku selesaiin dulu. Kalau Kak Nereus kelebihannya apa, terus Kak Agus kelebihannya apa? Oke. Kalau Kak Agus, kalau Nereus kelebihannya apa? Oke. Oh my god. Nereus tuh, mohon maaf ya, kelebihannya tuh jahat banget sih, kartunya dia bilang kelebihannya tuh nggak ada. Maaf ya, ini sumpah aku udah nggak bisa berkata-kata lagi nih, kayak kelebihannya oh my god. Namanya orang pasti ada kelebihannya ya. Mungkin di sini maksudnya dia tuh kelebihannya tuh kalau misalnya sebagai pasangan tuh mungkin agak kurang gitu. Cuman tuh, kalau Kak Agus dia kelebihannya apa? Kelebihannya dia itu stabil. Oke, dia tuh karirnya tuh ada masa depannya. Kalau Kak Agus itu dia karirnya ada masa depannya karena dia tuh punya reputasi baik di lingkungan. Terus dia itu bisa menjadi ayah yang baik. Itu kelebihannya Kak Agus. Kalau Kak Nereus dia tuh aduh aku nggak tahu deh itu. Aduh, coba deh aku cari lagi ya, masa iya orang nggak ada kelebihannya. Bentar ya. Katanya udah jangan ditanyain lagi. Oh my god, maaf ya. Tapi kayak dari segi kartunya sih Kak Agus ini lebih ada potensi gitu. Jadi oke, aku jawab 2 lagi ya. Habis itu aku off dulu karena jam 8 aku mau live sama Papi Pria. Tadi mana ya? Aku mau tanya, Yoga Anadri bukti ke Entin itu bagaimana perasaannya? Oke. Yoga Anadri bukti ke Entin. Oh, kayak ada konflik gitu ya? Kayak ada konflik, ada penyesalan, tapi nggak bisa move on. Terus dia tuh takut banget Entin diperebutkan sama laki-laki lain. Ini habis berantem apa gimana? Karena ini kayaknya ya, Kak Yoga Anadri itu dia tuh merasa banyak saingan, dia tuh banyak persaingan dan banyak konflik dalam hubungan ini, atau hubungan ini menjadi sumber berantemnya dia sama orang lain gitu. Jadi kayak mungkin Kak Entin itu entah diperebutkan orang banyak, atau dia takut Kak Entin itu ke laki-laki lain, aku nggak tahu. Tapi dia tuh menganggap Kak Entin itu kayak ideal gitu loh. Dia tuh nggak tahu ya, mungkin dia punya tipe, terus dia tuh suka cewek yang dengan penampilan tertentu, dan Kak Entin itu kayak idealnya dia. Jadi dia tuh ngerasa Kak Entin tuh cantik, menarik, terus populer, terus orangnya tuh supel, dan dia tuh nggak bisa move on. Ini siapa? Ini mantan atau gimana? Lagi silent treatment. Iya, dia tuh wah. Tapi dia nyesel loh, dia nyesel. Oh, pacar ya. Dia belum move on. Dia belum move on, tapi walaupun silent treatment gitu, dia tuh takut banget. Dia takut banget Kak Entin tuh diambil orang lain. Oke. Support system Pisces ya. Habis support system aku off ya, soalnya aku habis ini mau live sama Papi Pria. Nanti ada kok, nanti kalau mau nanya-nanya lagi, live jam 8 lagi sama Papi Pria ya, sama aku berdua. Boleh tanya perasaan pasangan Safira ke Yudi, apa hubungan akan baik-baik? Oke, support system. Oke. Perasaan pasangan Safira ke Yudi. Perasaan Safira ke
Yudi. Ini habis berantem juga atau gimana? Aduh, ini habis berantem lagi atau gimana? Aduh, maaf ya, tapi jujur aja aku ngeliat Yudi itu sangat baik. Dan mungkin Kak Safira itu, maaf ya, dia mungkin agak egois. Aku ngeliatnya tuh dia tuh kayak orang yang agak egois gitu. Jadi kayak dia tuh selalu mementingkan dirinya sendiri. Dia tuh selalu mengharapkan dari Kak Yudi. Tapi Kak Yudi tuh harus ngelakuin semuanya gitu loh dalam hubungan ini. Jadi kayak apa-apa tuh Kak Yudi yang harus usaha duluan. Kak Yudi harus ngejemput, Kak Yudi harus ngebantu, Kak Yudi harus ngasih. Tapi jadi tunggu aku klarifikasi dulu ya. Karena di sini aku kayak ngerasa tuh kayak, karena kartunya tuh keluarnya ini, kartu Empress. Dia tuh minta diratukan sama Kak Yudi. Jadi Safira ini ngarep diratukan sama Kak Yudi. Dia tuh mengharap Kak Yudi itu melakukan semuanya. Tapi dia tuh gak, gimana ya, dia tuh ngelihat Kak Yudi dari apa yang Kak Yudi bisa kasih ke dia. Terus dia tuh sendirinya konflik batin. Terus dianya juga kurang dewasa sih, dia kurang dewasa dan dia tuh nggak bisa diajak kerja sama. Ini lagi berantem atau gimana, atau masih PDKT, atau karena aku kayak ngelihat ada yang nggak adil di sini buat Kak Yudi. Kayak Kak Yudi yang ngasih, Kak Yudi yang usaha, tapi dia nggak pernah ngasih apa-apa balik. Apa tuh, ini apa? Kalau ini masih PDKT apa udah jadian ya? Karena aku ngelihat dia sih merasa apa ya? Dia tuh merasa tersanjung sama perhatian yang dikasih Kak Yudi. Dia tuh merasa tersanjung atas perhatian yang dikasih Kak Yudi. Dia tuh bentar. Dia tuh merasa bahwa di pergaulan Kak Yudi itu punya reputasi yang bagus. Aku bilang hati-hati sih, karena ini kan uang, ini perempuan gitu, terus ini kunci. Jadi kayak mungkin dia akan sayang sama Kak Yudi selama Kak Yudi bisa ngasih sesuatu ke dia gitu. Tapi kalau misalnya Kak Yudi misalnya tiba-tiba lagi ada trouble, terus kayak nggak bisa ngasih gitu, ya stop aja gitu. Jadi kuncinya hubungan ini ya apa yang Kak Yudi bisa kasih ke Kak Safira gitu. Aduh maaf ya, kok gini. Tapi aku orangnya jujur aja gitu loh. Maksudnya kalau emang keadaannya seperti itu, aku juga nggak akan bilang oh ya dia cinta mati, dia mau melakukan apa aja gitu. Tapi kayak ya kadang-kadang kan kita reading kayak gini supaya kita bisa jaga diri kita juga ya. Tapi itu sih intinya tuh kayak apa ya, mungkin hubungan ini agak kurang adil gitu buat Kak Yudi, karena jatuhnya Kak Yudi yang ngasih ke dia terus dia tuh cuman kayak ngarep dikasih gitu. Kayak terus nanti kalau misalnya Kak Yudi lagi, ya jangan sampai, tapi kan namanya orang kan hidupnya naik turun gitu kan, semua orang pasti ngalamin naik turun gitu. Nah nanti kalau misalnya lagi turun, dia tuh mungkin nggak setia gitu, jujur aja ya. Jadi kayak mungkin ya namanya orang bisa berubah, mungkin orang bisa berubah, mungkin dia bisa lebih dewasa terus belajar untuk apa ya, hubungan yang timbal balik gitu. Tapi aku punya sih temen kayak umurnya tuh udah kayak mau 40 tapi tetap aja kayak gitu. Nah ini aku ngeliat sih tipe-tipenya kayak gitu. Cuman tergantung Kak Yudi bisa ngasih apa ke dia gitu. Jadi mohon maaf ya kalau negatif. Semoga Kak Yudi dapat jodoh yang baik gitu. Aku off dulu ya, aku mau ngecharge HP soalnya nanti aku mau online
sama Papi Pria. Tungguin aja. Oke, makasih banyak.